Dewa Obat Terkuat, Bab 341. Chen Gang tidak banyak bicara, meletakkan USB flash drive, dan pergi bersama Chen Fan. Dia meminum secangkir teh sejak dia masuk hingga dia pergi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia selesai membicarakan masalah tersebut dan segera pergi tanpa ragu-ragu. Ayah dan anak itu turun dari lantai atas, dan Chen Fan akhirnya tidak tahan lagi. "Ayah, apakah kamu setuju dengan syarat seperti itu?" Dia berkata tidak puas, mereka sama sekali tidak menganggap serius keluarga Chen saya. Apa perbedaan antara ini dan perampokan? Yang membuatnya semakin marah adalah keluarga Chen lah yang berinisiatif membawa kerja sama gaya perampokan ini ke rumahnya. Bagaimana Chen Fan bisa diyakinkan? Dia dibesarkan di utara, dan bahkan orang-orang di lingkaran bawah tanah mungkin tidak menganggapnya serius. Keluarga Ye bukanlah apa-apa. Chen Gang tidak marah, dia hanya melirik Chen Fan. "Lalu menurutmu mengapa aku datang ke sini hari ini? Kenapa kamu tidak menguji latar belakang orang itu, tapi belum ada yang melihatnya, kenapa kamu?" "Itu sudah diuji," kata Chen Gang langsung. "Apakah kamu sudah diuji?" "Bagaimana? Bagaimana mungkin? Mereka tidak pernah melihat Lin Yi atau Chen Gang mengujinya. Dapat dilihat dari Ye Qiansui bahwa orang itu tidak mudah untuk diajak main-main," kata Chen Gang. Dia melihat Chen Fan masih terlihat bingung. Dia berani mengajukan syarat seperti itu karena dia tahu saya akan setuju. Ini kepercayaan dirinya. Jika saya tidak setuju, dia tidak akan peduli. Tetapi jika saya melewatkan kali ini, saya benar-benar tidak memiliki peluang di masa depan. Chen Fan masih belum mengerti. Ini sama saja dengan mengambil inisiatif mengirimkan uang ke rumah. Keluarga Chen tidak pernah menderita kerugian seperti itu, dan hal ini tidak perlu dilakukan. Namun apa yang terjadi di hadapannya hari ini mengejutkannya. "Ayah, pernahkah kamu berpikir tentang seberapa besar kerugian yang akan dialami keluarga Chen kita jika kamu membuat kesalahan dalam penilaianmu dan melebih-lebihkan kekuatan orang itu?" Chen Fan mau tidak mau bertanya. Chen Gang menyipitkan matanya, menatap Chen Fan, dan tiba-tiba tertawa. "Bahkan jika penilaian saya salah, kerugiannya hanya berupa uang, bukan nyawa. Jika penilaian saya benar, hanya karena kesalahan Anda, keluarga Chen kami telah meletakkan dasar bagi bencana ini." Chen Fan tidak bisa menahan gemetar. "Aku membayar nyawamu." Chen Gang bersenandung. Setelah berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak dapat menjamin bahwa penilaiannya 100% benar, tetapi 50 tahun hidupnya tidak sia-sia. Di lingkungan seperti utara, mustahil baginya untuk mencapai posisinya saat ini tanpa kearifan apapun. Chen Gang tahu betul apa aturan dunia ini. Ada beberapa orang yang tidak bisa diganggu, dan itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dan pada saat yang sama, di kantor Ye Qiansui, Lin Yi masuk. Dia meninggalkan ini. Ekspresi Ye Qiansui juga sedikit rumit. Dia tidak menyangka Chen Gang akan menyetujui permintaan berlebihan seperti itu. Lin Yi berkata bahwa mulut singa itu terbuka lebar, tapi sepertinya dia tidak cukup besar. "Buka untuk melihatnya," Lin Yi berkata. Ye Qiansui menghubungkan USB flash drive ke komputer, yang hanya berisi sepotong audio. Dia mengklik pemutarannya, dan hasilnya sebenarnya adalah apa yang Sun Ran atur untuk memfitnah Lin Yuzhen dan mengambil kesempatan untuk membalas Ye. Di akhir audio, terdengar suara Chen Gang, mengatakan bahwa ada permainan malam ini dan dia telah membuat janji dengan Sun Ran, yang setara dengan mengirim penjahat di belakang layar ke tangan Ye. Ini benar-benar ketulusan. Lin Yi sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama, tanpa ekspresi terkejut. Sepertinya sejak tadi malam, dia sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Pertama-tama, hari ini akan ada petunjuk untuk menemukan orang di balik layar, dan dia akan dapat membuka mulut dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal dan sombong. Ini terjadi persis seperti yang dikatakan Lin Yi. Ye Qiansui merasa sedikit bingung, bertanya-tanya dari mana Lin Yi mempelajari keterampilan meramal. Ayah dan anak keluarga Chen seharusnya ada hubungannya dengan masalah ini. Ye Qiansui tidak bodoh. Chen Gang mengalami hal seperti itu karena dia jelas telah membuat pengaturan sebelumnya, atau bahkan dengan sengaja merancangnya untuk menggunakan tangan Sun Ran untuk menyakiti Lin Yuzhen. "Percayalah, kamu bisa menghilangkan kata seharusnya," Lin Yi berkata. Ini jelas merupakan drama yang mereka sutradarai dan tampilkan sendiri. Dia memegang disu di tangannya. Tidak perlu diragukan lagi hal semacam ini. Itu pasti dirancang oleh keluarga Chen. Mereka membiarkan Sun Ran yang disalahkan dan keluarga Chen memiliki kesempatan untuk mendekati Ye keluarga. Jika Lin Yi bahkan tidak bisa melihat ini, maka dia benar-benar sia-sia. "Sepertinya kamu sudah menebaknya sejak awal. Kira-kira sama. Kalau begitu kamu tidak marah. Kenapa kamu marah?" Lin Yi tersenyum. "Bukankah semua orang senang dengan hasil ini? Apapun yang terjadi, jika hasilnya bagus, itu yang terbaik." Dengan keluarga Chen sebagai lini,
Lin Yi memiliki peluang untuk terlibat dalam lingkaran bawah tanah industri hiburan. Semua ini di bawah kendalinya. Apapun prosesnya, hasil akhirnya tetap sama. Ye Qiansui berjalan ke arah Lin Yi dan menatapnya dengan mata yang rumit. Lin Yi, aku merasa seperti aku tidak bisa melihatmu lagi. Kamu sepertinya tahu segalanya dan semuanya berada di bawah kendalimu, tapi penglihatanku tidak bisa mengikutimu. Ada beberapa hal yang tidak dapat saya kendalikan. Lin Yi Tong, misalnya, Anda. Lin Yi tertawa. Ye Qiansui mendengus, aku bersungguh-sungguh. Aku juga tidak bercanda. Melihat wajah Lin Yi yang santai, tidak gugup sama sekali, seolah-olah dia dalam keadaan biasa-biasa saja ketika mengatakan ini, Ye Qiansui tidak bisa serius bahkan jika dia menginginkannya. Kamu ingin mengendalikanku? Dia menatap dengan sengaja, seolah dia sedikit marah. Bekerja keras sekarang, Ye Qiansui benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan Lin Yi benar-benar membuatnya tidak dapat menyangkal sepatah kata pun. Dia hanya bisa melambaikan tangannya, mengetahui jika dia terus mengobrol, suasana di kantor akan berubah. Sun Ran itu, apa yang akan kamu lakukan? Lupakan saja, aku tidak akan bertanya lagi. Ye Qiansui menjawab pertanyaannya sendiri dan melambaikan tangannya, saya tidak akan bertanya. Anda adalah pemimpin Departemen Pengembangan Pasar. Ini adalah tugas Anda. Lin Yi tertawa. Dia berencana untuk mendirikan Departemen Urusan Hiburan lain untuk menangani masalah-masalah di industri hiburan. Pada hari itu, dia masih bertanggung jawab. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik dan meninggalkan kantor, meninggalkan Ye Qiansui sendirian, berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Chen Fan membuat janji dengan Sun Ran pada pukul 8 malam. Sun Ran sangat mementingkan hal itu. Dia gagal melakukan sesuatu dengan baik, yang pasti mengecewakan keluarga Chen. Jika dia ingin mendapatkan perusahaan, dia membutuhkan bantuan keluarga Chen. Di masa depan, dia harus bekerja sama tolong Chen Fan. Dia melirik ke arah waktu dan melihat bahwa sudah hampir jam 8. Dia tidak peduli kapan Chen Fan akan datang, tetapi dia tidak berani berharap Chen Fan datang tepat waktu. Tiba-tiba, seseorang duduk tepat di hadapannya. Sun Ran mendongak dan tercengang. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak menyangka Lin Yi muncul di sini, yang membuatnya merasa bersalah. Lagi pula, dia baru saja berurusan dengan Lin Yuzhen dan Ye Si. Mustahil, hanya dia dan Chen Fan yang tahu tentang masalah ini, dan Chen Fan, Lin Yuzhen, dan Ye Si memiliki kebencian yang mendalam. Bagaimana hal itu bisa bocor ke orang-orang Ye Si? Saya datang kepada Anda untuk menyelesaikan masalah. Lin Yi berkata dengan ringan. Bab 342. Saya tidak mengenal Anda, Sun Ran berteriak, wajahnya tertunduk, segera pergi. Dia sangat kuat, bahkan jika dia berpura-pura, dia masih harus kuat agar tidak terlihat oleh Lin Yi. Lin Yi mengabaikannya dan menyendiri, mengambil gelas air dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Sudah kubilang padamu untuk menyelesaikan masalah ini, jangan cemas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sun Ran, kenapa, kamu merasa bersalah? Sun Ran melihat sekeliling dan sepertinya tidak melihat orang lain. Apakah Lin Yi datang sendirian? Dia merasa sedikit lebih nyaman. Ketika Chen Fan dan yang lainnya tiba, Lin Yi mungkin harus mati di sini hari ini. Dia pasti tidak tahu kalau Chen Fan juga akan datang hari ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sun Ran berkata, bukankah Tuan Ye sudah mendapatkan uang tunai Lin Yuzhen? Mungkinkah kamu masih ingin pamer di depanku? Dia setengah tersenyum, nadanya penuh sarkasme. Kehilangan sapi perah ini membuat Sun Ran sangat marah, namun bos perusahaan itu adalah Wang Su. Dia hanyalah wakil presiden dan itu bukan keputusannya harus menghancurkannya. Lin Yi menggelengkan kepalanya, bersikaplah sopan. Lin Yuzhen adalah orang yang mandiri pertama, dan artis kedua. Dia dapat menghasilkan uang untuk perusahaan. Dia menyadari nilai pribadinya, dia tidak disebut sebagai sapi perah. Jika Lin Yuzhen benar-benar mendengar penjelasannya, dia mungkin akan menangis. Tidak peduli siapa Anda, diakui dan dihormati oleh orang lain adalah hal yang paling mendasar, namun seringkali di era sekarang ini, hal tersebut menjadi hal yang sangat sulit. Lin Yi melirik Sun Ran, kami tidak akan membicarakan Lin Yuzhen hari ini, tapi kami akan membicarakan tentang Anda dan akun keluarga Ye. Apa urusan antara aku dan Tuan Ye? Sun Ran sedikit kesal, dan wajahnya berubah menjadi galak. Aku memperingatkanmu, segera pergi, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi nanti. Dia berbalik untuk melihat ke pintu dan tidak melihat Chen Fan. Ini sudah waktu yang ditentukan. Mengapa Chen Fan belum datang? Jangan menunggu lebih lama lagi. Lin Yi meletakkan gelas air dan berkata, keluarga Chen dan putranya tidak akan datang hari ini. Mendengar ini, ekspresi Sun Ran berubah. Dia memandang Lin Yi dengan waspada, tidak menyangka Lin Yi akan tahu siapa yang dia tunggu.
Tidakkah kamu memikirkan kenapa aku ada di sini? Mendengar kata-kata ini, wajah Sun Ran menjadi semakin jelek. Dia tidak bodoh. Dia dijual. Itu masih dijual oleh keluarga Chen dan putranya. Tapi sialnya, keluarga Chen dan putranya lah yang memintanya untuk berurusan dengan keluarga Ye dan menghancurkan Lin Yuzhen. Ekspresi Sun Ran sedikit berubah, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya, tapi sepertinya dia masih tidak bisa menahannya. Kamu ingin menabur perselisihan di antara kita. Dia mengertakkan gigi dan berjuang mati-matian. Dengarkan dan lihat. Begitu Lin menyalakan ponselnya dan memutar rekaman, hati Sun Ran akhirnya tiba-tiba tenggelam, dan seluruh tubuhnya seperti disambar petir dalam sekejap. Kemarahan, keengganan, dan kekesalan terkonsentrasi di matanya. Dia menganggap keluarga Chen sebagai mitra, memohon kepada mereka dengan suara rendah, dan bersedia dimanfaatkan oleh mereka. Hah? Meski begitu, terus kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Melihat masalah itu terungkap, Sun Ran mencibir, tanpa rasa takut sama sekali. Saya memposting foto-foto itu untuk menghancurkan Lin Yuzhen. Saya ingin membuat Anda, keluarga Ye, mengalami kemalangan yang sama. Bagaimana? Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Dia tertawa dan menatap mata Lin Yi. Saya suka cara Anda tidak tahan dan tidak bisa berurusan dengan saya. Sekarang, apakah Anda puas? Lin Yi mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan. Puas? Sangat puas, terima saja. Saya tidak suka salah menuduh orang. Lin Yi berdiri dan berbalik untuk pergi. Ada banyak tempat di langit dan laut dengan pemandangan yang indah. Luangkan waktu untuk melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia pergi, dan Sun Ran tercengang. Dia pikir Lin Yi akan melakukan sesuatu padanya sekarang, tapi Lin Yi tidak berniat mengambil tindakan sama sekali, tapi kata-kata Lin Yi sangat langsung. Sun Ran, kamu tidak bisa hidup tanpa Tianhai. Hargai waktu terakhirmu dan perhatikan baik-baik pemandangannya. Kamu pikir kamu siapa? Sun Ran menjadi sangat marah hingga dia berdiri dan berteriak, siapa kamu? Mengancamku. Apa menurutmu aku akan takut? Jangan pikirkan itu. Saya akan tinggal di sini saja di Tianhai. Coba saya lihat apa yang berani Anda lakukan terhadap saya. Dia berteriak, dan semua orang di sekitar restoran menoleh ke arahnya seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Tapi Lin Yi tidak memperhatikan dan langsung pergi. Selama Sun Ran mengakuinya, tidak apa-apa. Seperti yang dia katakan, dia tidak pernah suka menuduh orang secara tidak adil, tetapi selama itu dikonfirmasi, ketidakadilan itu ada pemiliknya dan debitur ada pemiliknya, dan rekeningnya harus ada. Diselesaikan dengan siapapun. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya, dan berurusan dengan Ye sama saja dengan menantang keuntungan Lin Yi dan tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk memaafkan. Begitu Lin berjalan menuju gerbang, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam perlahan melaju. Xiao Dao keluar dari mobil dan menyerahkan kursi pengemudi kepada Lin Yi. Tuan Lin, serahkan padaku. Lin mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan langsung pergi. Peran kecil seperti Sun Ran tidak layak dilakukannya sendiri. Setelah berkendara lebih dari 1 jam, Lin Yi tiba di sebuah kota pedesaan, dibutuhkan 20 menit lagi untuk mencapai tujuannya. Orang yang ingin ia temukan adalah petunjuk yang ditemukan oleh Yang Rong, Guru Fang Long, seorang lelaki tua yang juga mahir membagi emas, memperbaiki titik akupuntur, dan mengamati Feng Shui. Selama organisasi laba-laba hitam menginginkan siapapun, Lin Yi akan menginginkannya. Saat Lin Yi mengemudikan mobilnya ke desa, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Penduduk desa di sini mungkin tidak mengenali logo Mercedes-Benz, namun mereka juga merasa bahwa mobil ini tidak murahan, dan orang yang datang ke sini tidak boleh berstatus rendah. Teman, saya ingin menanyakan arah. Saya ingin menemukan Zhao Qingshan. Begitu Lin menurunkan kaca jendela, dia mengeluarkan sebungkus rokok dan menyebarkan beberapa batang rokok. Bisakah Anda memberitahu saya di mana dia tinggal? Ketika beberapa penduduk desa melihat Lin Yi begitu sopan dan berinisiatif menyebarkan asap yang begitu bagus, mereka buru-buru berkata dengan antusias, Zhao Zhao. Dia tinggal di belakang. Dia memiliki temperamen yang buruk. Anak muda, jika kamu mencarinya, kamu akan diusir. Lin Yi tersenyum, tidak apa-apa. Dia dan aku berteman. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan seluruh bungkus rokok ke tangan penduduk desa, terima kasih. Sambil berkata demikian, ia mengemudikan mobilnya langsung ke bagian terdalam desa. Dari kejauhan, ia melihat sebuah rumah, jauh dari yang lain, berdiri sendirian di kaki gunung. Lin keluar dari mobil dan melihat ke pagar yang mengelilingi rumah, jelas berusaha mengisolasinya dari dunia luar. Ada sayuran dan pohon jujube di halaman, dan seekor anjing hitam besar diikat. Ketika dia mendengar seseorang mendekat, dia segera berdiri dan menatap Lin Yi dengan waspada. Orang tua ini sangat defensif. Apakah Tuan Zhao hidup seperti ini? Lin Yi berdiri di depan pintu halaman,
mengetuk pintu, dan berteriak dengan keras, "Junior Lin Yi, saya ingin meminta Tuan Zhao keluar dan membantu junior ini." Tidak ada yang memperhatikannya. Yang menanggapinya adalah auman mara anjing hitam besar itu, dan tarikan rantai besinya, mengeluarkan suara dentang, seolah hendak melepaskan diri dan bergegas keluar. Bersambung.